Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan market hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-154. Hari ini kita ada 5 alertnya, sepertinya sektor karyanya bergerak. Termasuk ini ada konstruksi, jasa marga, dan properti. Jadi, Goto nyempil Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas salah satunya ya. Kita cek dulu trading snapshot kita. Ini adalah trading snapshot untuk setelah market tutup, Bapak Ibu. Kita bisa lihat ISG-nya naik. Nah, nanti kita tinggal validasi aja dengan volumenya nanti kita lihat ya 0,52. Jadi di sini ada opening gap up, lalu dia bergerak di zona atas ya, dari pre-closing sampai pre-closing tidak ada bantingan di pre-closingnya. Value transaksinya di atas 10 triliun. Nah, ini lumayan ya, mudah-mudahan mulai lumayan. Net foreign-nya tidak terlalu signifikan ya, cuma hanya 5 miliar saja net sell-nya. Juga di net buy, net sell-nya juga tidak terlalu banyak. Asingnya di all market 34%, lokalnya 66%, tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia ada net sell-nya di all market sangat besar, 1,6 triliun. Mungkin dia di pasar nego atau crossing atau di pasar tunai ya Bapak Ibu, yang pasti bukan di regular, karena regularnya hanya minus 9,8 miliar. Oke, itu dia trading snapshot-nya, nanti kita akan lihat ya. Ini adalah alertnya Bapak Ibu, Jasa Marga, Adi, Goto, SMA, dan Wika. Kita akan pilih salah satunya nanti, sisanya kita akan cepat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ya. Itu saja disclaimer-nya ada, Bapak Ibu baca ya. Tidak boleh request apapun ya Bapak Ibu, request tool, request analisa saham, tidak boleh. Itu disclaimer-nya on, trade at your own risk. Oke. Baik, kita akan masuk langsung ke Telegram bot-nya biar cepat kita melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Seperti biasa, apa yang kita lakukan di Aftermarket Close Analysis adalah kita mengecek dulu apa saja alertnya dengan perintah /alert ya. Nah, di sini kita lihat, jadi ada 7 hari rekaman alertnya yang ada di perintah alert ini. Jadi kita lihat tanggal 29 mulai di sini kita punya alert Jasa Marga mulai jam 10, Adi, lalu Goto, lalu ada SMA dan Wika ya, sepertinya sektornya juga. PTPP juga saya lihat ada pergerakan juga, tapi dia tidak ada muncul di alert ya. Nah ini, dan lalu kita cek juga di rekomnya, /rekom. Ini adalah untuk screening untuk saham-saham dari sistem trading, Bapak Ibu bisa gunakan. Kita lihat rekomnya tanggal 29 sudah benar, ada Adi, ya Jasa Marga ada alert, Omed saya kena buy on weakness. Omed, tadi saya posting di grup alumni workshop ya. SMA, ini ada semua ya. Adi ada, PTP, ini ada semua nih, bagus ini yang Bapak Ibu. Nih jadi bingung apa yang mau dianalisa. Jasa Marga buy, PT buy. Oke, bearish engulfing, BBRI bullish engulfing, Bapak bisa lihat ini Elsa, MTEK, ESA. Nah, ini kadang-kadang bingung ya. Kalau saya bahas Jasa Marga, besok bisa Wika yang terbang atau SMA yang terbang. Jadi saya tidak tahu besok apa yang bagus. Cuman karena waktu terbatas tidak mungkin dibahas semuanya. Jadi Bapak Ibu, saya akan bahas satu, nanti Bapak Ibu silahkan lakukan sendiri. Mana yang belum tentu apa yang saya akan pilih untuk dibahas itu yang terbaik ya. Tapi caranya akan saya sharing kepada Bapak dan Ibu. ESA bullish harami, HMSP, ini ada reversal di HMSP. Lalu KLBF juga ada, lalu PTPP, Bapak Ibu tidak ada alert, tiap potensial reversal juga bagus, itu berarti Adi, Akra, Rocket Jet ya, BSDE, Cepin, Goto ada alert, dia bagus, Jasa Marga nih bagus, keluar lagi. Akra, Jasa Marga keluar juga, Jasa Marga. Jadi pengen bahas Jasa Marga nih ya. Jasa Marga, Cepin, Golden Cross, Jasa Marga. Omed, Dead Cross, alamak, saya masuk pula. Di 151 saya bayar weakness-nya. Ya, tapi nggak apa-apa, stop loss saya mulai 148 saya stop loss, 147 kalau nggak salah ya gitu. BRPD, Doncian Breakout, Excel, Jasa Marga. Excel kemarin ledakan volume ya, Jasa Marga juga ada lagi. Ini apa kita bahas Jasa Marga atau apa? Baik, kita cek juga di SCR Vibum. Adi keluar, PTPB keluar, Wika keluar, Wood keluar. Nih Wood nih kenapa dia
Ya, kita tidak akan bahas wood. Oh iya, diletakkan volume dan break ya Bapak Ibu. Kalau gini nggak kelihatan ujungnya, kita main di weekly nih Bapak Ibu. Jadi kalau yang menyenangkan sih yang keluar di alert ya, keluar di VP, juga keluar di ledakan volume. Tapi jasa marga juga ini dia keluar di mana-mana dan juga volumenya nih sebenarnya besar. Tapi baiklah gini ya Bapak Ibu, karena saya tidak tahu besok mana nih yang akan terbang ya atau mana yang akan nyungsep itu saya tidak tahu. Tapi saya akan sharing bagaimana cara menganalisanya. Lebih baik kita bahas ini aja lah, salah satu atau Adi atau Wika ya. Eh yang mana ini Wika? Wika ada di PWS, Wika ada di Socket Jet, Wika ada juga di sana. Baik, Bapak Ibu, kita bahas. Ini Wood. Oke. Jadi supaya nanti gini, maksud saya bisa senggol. Ada Adi, ada PTPP, ada Wika, ya. Jadi kita bahas biar satu sektor ini beberapa saham ini kita bisa bahas sekalian. Jasa Marga mungkin bagus karena tapi dia tidak ada ledakan volume, tapi volumenya besar ya. Goto juga mungkin bottoming. Oke, kita bahas Wika ya Bapak Ibu. Gini, saya ambil Wika karena di situ ada ADI, ada PTPP, jadi biar sekaligus per sektornya dibahas di rotasi bintangnya ya. Belum tentu akan naik ya, bisa saja saya bahas Wika yang naik adalah PTPP atau ADI. Jadi Bapak Ibu pilih-pilih lah yang mana-mana. Nanti kita bahas ya. Yang mau jasa mereka juga terserah. Oke, kita bahas alert Wika. Salah dulu saya. Kita bahas ini, saya terdistrak ya, maaf. Kita bahas mulai dengan komposit dulu ya. Kita mulai dengan bahas komposit yaitu Speedo Composite. Kita perlu membahas weekly komposit ini karena komposit itu adalah psikologi dari market, dia menggambarkan kondisi sebenarnya dari psikologi market. Nah, komposit sekarang dia IHSG-nya naik dan masih berada di zona grid ya, belum sampai ekstrim dia. Kalau zona grid ini artinya demand lebih besar daripada supply. Oke? Jadi kalau masuk terus demand-nya masih bisa naik sampai kemudian dia sampai ke titik ekstrim. Kalau ekstrim mungkin supply-nya terpancing untuk masuk. Begitu teorinya. Lalu kita lihat star C0. Nah, ini pembahasan rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah komposit. Harus kita lihat dia bergerak secara relatif di mana kompositnya positif. Lagi-lagi adik basic terus menguat, energi tampaknya melemah karena kompositnya mungkin menguat. Adik basic nih luar biasa. Infra ini ada karya di sana, ada jasa marga di sana, maka dia sudah konsisten sebenarnya menguat. Baru berapa saham. Ini maksud saya. Infra ini kita bisa bahas banyak. Maka saya pilih tadi pengennya jasa marga, Wika atau itu bisa kita bahas bersama ya. Industri terjun masih panik dia, finance masih terus panik, health kesehatan dia power price-nya belum ada, momentumnya jatuh. Properti masih turun walaupun ada SMRA di sana, ada Dextran mulai melemah. Jadi yang kita bisa lihat di sini perhatikan adalah sementara ini adalah infra. Lalu monitor basic. Kalau energi sudah mulai melemah nih, kita perlu waspada ya. Ya, kemarin ada ADMR, tapi Adro-nya nggak jadi alert nih. Biasanya menyusul Adaro. Oke, lalu kita lihat adalah VPA Weekly Composite. Bagaimana dengan Composite Weekly-nya? Tentu volumenya masih belum oke ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sinyal di VPA, kalau dia belum hari Jumat, itu kita abaikan. Kenapa? Ini ada namanya adalah no demand. Kenapa terjadi no demand? Karena volumenya tidak cukup. Bapak Ibu bisa nonton tutorial namanya Sign of Weakness ya. Jadi tutorial tentang volume price analysis, dia ada sinyalnya. Oke, yang bisa kita baca adalah price-nya. Volumenya nanti kita tunggu hari Jumat. Sekarang dia sudah mendekat-dekat 6971. Kalau dia break 6971 dan close di atasnya, Bapak Ibu jangan buru-buru jualan ya. Kita tunggu bentuk tren baru, tapi weekly-nya validnya di hari Jumat. Kita akan lihat di daily-nya, biar kita lebih yakin dengan volumenya. VPA Composite ya. Kalau saya lihat VBP-nya juga masih di zona yang sama. Oh iya, sedikit lagi.
Ini sedikit lagi Bapak dan Ibu ya, ini sedikit lagi dia sempat mau menyentuh tapi dia turun. Sinyalnya adalah day move indicate strength. Candle ini volumenya besar. Menarik ya, lihat ini. Dia volumenya naik, price-nya juga naik. Ini adalah salah satu konsep dasar kalau Bapak Ibu ingin belajar namanya volume price analysis. Jadi sangat simpel ya. Jadi kita cari price-nya gimana? Price-nya naik terus, up ya. Volumenya juga up. Ini valid ya. Jadi kalau kita pattern-nya di sini low, kalau nanti dia menjadi high, maka dia akan turun dulu. Dia butuh yang namanya high terhadap low ini, maka dia pattern-nya terbentuk. Jadi saat dia terbentuk pattern ya, ini bisa jadi begini ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Nah, yang kita tunggu adalah dia break dan close di atasnya. Maka dia akan membentuk higher high. Kalau itu terbentuk, boleh kita tarik ini adalah pattern-nya terbentuk. Maka mainnya nanti di weekly kita bisa jadiin target weekly-nya nanti ya. Jadi jangan buru-buru jualan kalau dia pattern seperti ini. Karena volume yang ini menentukan walaupun dia ada churn, ya, ada churn sedikit. Itu yang menahan dia untuk tidak jebol. Terpaksa kita sabar menunggu ya Bapak Ibu ya. Ini terpaksa menunggu karena volume price analysis itu dia tidak ada yang bisa kita lakukan sebelum dia divalidasi oleh volume. Ya, sekarang price-nya juga belum valid membentuk new high. Seperti itu ya. Spread-nya below average tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan sahamnya Wika, Alert Wika. Mudah-mudahan ini bisa cepat, Bapak Ibu tidak bosan. Bosan-bosannya menunggu ya. Semoga bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, ini kita ketik Wika. Bapak Ibu yang sudah punya akses sambil menonton, sambil ketik ya di nonton di HP, tapi ketiknya di komputer atau bisa sebelah-sebelahan layarnya. Sekarang Bapak Ibu kita lihat alertnya. Alert Wika. Wika bulan 4 dia alert terus. Nah, jadi patternnya itu gitu dia. Ini dari bulan April kalau dia keluar terus, baru keluar bulan Juni keluar terus lalu hilang. Nah, ini 8 mungkin dia akan bergerak lagi. Kita lihat apakah dia bottoming atau enggak. Artinya Wika ini adalah alertnya fresh. Biasanya dia bottoming. Kalau alert pertama ini ya. Jadi kalau sudah lama tidak alert, baru keluar alert, kecuali dia dikeluarin di Kompas 100. Wika ini kan selalu ada di dalam Kompas 100 walaupun terjadi apapun dengan sentimennya, isunya, tapi dia tetap berada di Kompas 100. Nah, dia alertnya adalah fresh ya, fresh. Nah, fresh ini adalah kesempatan kita masuk mulai test water lah. Kita tes dengan lot yang tidak langsung full power. Oke, kita bisa katakan dia fresh alertnya masih pertama keluar setelah berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan mungkin, dari bulan Juni. Sekarang kita lihat Speedo Wika. Wika dia netral, mungkin kemarin dia sudah ekstrim, lalu dia fear, lalu sekarang dia netral. Saya tidak tahu, mungkin ada yang monitor ya, stream naik, demand-nya masuk ke fear, sekarang demand masuk ke netral, nanti demand masuk ke grid. Nah, nanti kalau udah masuk ke ekstrim, mungkin kalau mau nge-swing bisa profit taking. Oke. Oke, sekarang demand adalah sama dengan netral posisinya, adalah sama dengan supply, hingga dia posisinya adalah netral. Kita lihat dengan Star Wika. Bagaimana dengan Star Wika relatif terhadap composite? Nah, kita belum telat masuk Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya bahwa dari pengalaman saya, kalau ada alert ya, yang masuknya dari rotasinya, dia berada di zona segitiga ini adalah posisi terbaik kita untuk mulai entry. Secara relatif terhadap komposit, dia menunjukkan, biasanya saya sebut ini adalah habislah panik, maka terbitlah hope. Paniknya masih ada, tapi mau habis ya, ke sana makin lama makin habis, nanti hope-nya mulai muncul. Nah, sekarang ini hope kalau dia nanti di sini hope-nya sudah muncul yang kuat ya, paniknya sudah habis. Nah, di sini posisi baik terbeli. Nanti kalau Bapak Ibu belinya sudah di atas, udah kemahalan. Jadi gini, tool ini dari pengalaman saya ya, ini sangat powerful untuk membantu kita ya, tapi bukan tool utama dia karena dia relatif. Oke, kita lihat W Star Wika. Kalau Wika weekly-nya pula dia masih di panik Bapak Ibu. Tapi lihat, ini terjadi kepanikan, makin panik, makin mereda. Nah,
jarak bintangnya sudah makin berdekat. Kita tunggu hari Jumat, mungkin dia berbelok mudah-mudahan ya. Kalau daily-nya terus menguat, maka dia mungkin mudah-mudahan berbelok terhadap komposit. Karena kompositnya juga kan menguat. Oke, berikutnya kita akan cek dengan, kita cek dengan Star S, sektor nomor 7. Sekarang kita gabung nih semua sektor infra ya. Tadi kita lihat Star S di kompositnya, Star C0, dia relatif terhadap kompositnya Wika ini menguat. Kita mulai dulu lah ya, Star C0 ya, biar kita semuanya masuk. Karena sektor infranya banyak, jadi kita pakai sekarang namanya Star C0. Oke. Star C0 adalah karena dia C, maka pusat rotasinya adalah komposit. Di sini lihat PTPP bergerak, Wika bergerak, Jasa Marga bergerak. Ya, ini alert, ini tidak alert. Lalu sektor infranya sudah berada di Hope. Nah, itu udah bekas. Sekarang kita lihat Wika, PTPP, Adi kok nggak ada. Di mana Adi? Adi itu masih Kompas 100 harusnya ya. Ini Adi yang nggak kelihatan. Ini Adi. Adi juga berbalik ya. Jadi kelihatannya PTPP-nya yang leading relatif terhadap komposit. Oke. Tidak apa-apa. Itu kalau pusat rotasinya adalah komposit. Ini enaknya kita bahas semua sektornya. Sekarang kita lihat Star S adalah sektor nomor 7 ya. Sekarang kita ganti. Pusat rotasinya adalah bukan komposit, adalah sesama mereka, sama-sama sektor infra. Kalau dengan komposit mungkin terganggu dengan bobot BPCA, BBRI, bobot Goto ya yang besar-besar itu. Nah, sekarang mereka infra, sama infra. Ke infra, Jasa Marga dia bergerak dari Panic New Hope, ini juga baru menguat. Wika baru crossing, wih ini paling oke Wika, Adi menyusul belakangnya. PTPP juga baru crossing juga. Lalu kita lihat Tebik sudah mulai melemah, MTEL mulai melemah, Excel menguat di sini Bapak Ibu. Jadi tidak salah kalau kita bahas PTPP, Wika, nanti ADE, PTPP tidak ada alert ya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri kalau berminat dengan PTPP. Oke. Enak ya. Jasa Marga juga itu menguat. Jadi begitu dia. Sekarang kita lihat PBV ROE sektor nomor 7. Bagaimana dengan rasio-rasionya? Ini ada yang sudah laporan Q2-nya sudah ada yang belum. Hati-hati ya. PTPP Adi mereka jelek ya Bapak Ibu. Kalau dari laporan keuangannya Jasa Marga di mana? Jasa Marga ada alat tadi Jasa Marga. Jasa Marga tidak ada ini. Mungkin dia kena filter ya Bapak Ibu. Di sini ada filternya dia ROI-nya harus sekian dan PBV-nya harus sekian. Jadi kalau ada ROI-nya negatif ya dia nggak akan masuk di sini. Ada nih Jasa Marga ya. Ada Jasa Marga. Jasa Marga lebih oke nih Bapak Ibu bisa bahas. Bapak Ibu bisa bahas Jasa Marga walaupun saya bahas Mika Bapak Ibu nanti bahas detail Jasa Marga kalau mau ya. Saya karena tidak tahu saja nih yang mana. Saya pokoknya melakukan analisa, saya hanya menunjukkan caranya begini loh, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Toolnya sudah tersedia. Sekarang kita lihat alert. Kita lihat alert tadi apa saja. Nah, yang kita lakukan ada sekarang PVM, Portfolio Volatility Map, mulai dari JSMR, lalu masuk ke ADI, masuk ke Goto, masuk ke SMRA, masuk SMRA, masuk ke Wika, saya ingin tambah PTPP. Ya, PTPP tidak ada alert, tapi dia muncul di ledakan volume. Spasi Wika, spasi PTPP. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan sampai 10 saham yang Bapak Ibu miliki ditambahkan di sini ya. Jadi tidak bebas-bebas aja, maksimum dia 10 saham. Nah, kalau kita lihat datanya adalah TTM ya Bapak Ibu, di sini adalah 12 bulan trailing dengan komposit. Di sini yang kalau kita lihat yang paling daily average return-nya paling jatuh adalah dari menggunakan data setahun, hampir setahun sejak IPO, kalau dia belum sampai setahun adalah Goto ya, daily average return-nya. Lalu Wika paling parah nomor 2, lalu Adi, waktu PBB. Sementara SMR dan Jasa Marga relatif dia daily average return-nya lebih bagus daripada composite ya. Composite juga kita lihat averaging-nya, standar deviasinya dia berada di 0, bukan standar deviasinya di puncaknya ya, mediannya ada di 0. Oke, gitu. Disinilah dia Bapak Ibu. Jadi kalau standar deviasinya Goto paling volatile, paling lebar. Jadi standar deviasi itu lonceng terbalik begini, ini adalah volatile. Jadi kalau yang begini dia tidak volatile ya, deviasi. Silakan nonton tutorialnya, sudah ada di sana.
Oke, kita sudah tahu bottoming itu. Lalu kita lihat PCM, Portfolio Correlation Map. Bagaimana korelasi mereka? Kita masukkan saja ini. Wood saya tidak masukkan walaupun dia muncul di ledakan volume karena dia tidak masuk kompas 100 ya. Oke, maka kita tahu di sini Bapak Ibu, ADI sama Wika korelasinya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya Wika, jangan beli ADI atau sebaliknya. SMRA dengan ADI korelasinya kecil. Jadi kalau punya ADI, punya SMRA, masih boleh beli ADI karena korelasinya kecil. PTPP dengan ADI korelasi gede, jangan. Jasa Marga, kalau punya Jasa Marga mau beli ADI boleh. Jadi kalau Jasa Marga mau beli Wika juga masih boleh. Jasa Marga Goto mau beli Wika tidak boleh ya. Kalau sudah punya Goto jangan beli Wika karena mereka turunnya bareng. Lalu PTPP kalau punya Wika tidak boleh karena korelasinya tinggi. Kalau punya SMRA Smartcon masih boleh beli Wika karena korelasinya terbalik dan 0,22. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya Wika, mau beli Wika ya. Tidak boleh beli ADI, tidak boleh beli ini, tapi masih boleh beli Jasa Marga, masih boleh beli SMRA. Itulah gunanya portfolio correlation map ini. Oke, sekarang kita akan bahas Wika-nya, mulai dari bahas price volume-nya, mulai dari VPA, Wiki, Wika ya. Mudah-mudahan dia benar-benar di bottoming seperti yang disampaikan oleh rotasi, star rotation. VPA Weekly Wika. Wah, ini memang turun terus. Dia turun, kena berita. Tapi faktanya di weekly adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Masuk fase A di weekly ya Bapak Ibu. Kalau weekly fase A-nya ini berapa bulan ini ya. Jadi mungkin ini masih ada 6, 8 sampai 10 bulan lagi dia karena dia baru ini ya, baru di weekly tapi di daily kita harus lihat lagi. Oke, jadi bottoming selling climax-nya sudah muncul di sini. Nah, kenapa saya ambil di sini? Lihat volumenya. Jadi kalau price discount everything itu Bapak Ibu, kita lihat price-nya benar ya. Volumenya lagi lebih benar lagi, tidak bohong volume ini. Nah, maka kita mulai baca. Kalau Bapak Ibu ya memang untuk memahaminya Bapak Ibu harus banyak-banyak berlatih dan banyak baca buku ya. Bisa baca buku volume price analysis atau nanti bisa ikut workshop volume price analysis ada kelas advance. Oke. Ya, jadi di sini volumenya sekarang kita masih hari Selasa, volumenya masih low, kita nggak bisa melihat volume di hari Selasa, kita harus tunggu hari Jumat untuk weekly. Tapi paling nggak kita bisa membaca bahwa oke, dia bottoming ini. Itu daily-nya, Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti untuk sementara, kalaupun membuat trading plan, target kita tidak usah tinggi-tinggi di sini saja. Ya, jangan pilih Pak, saya mau yang di sini. Jangan. Kenapa? Ini ada istilahnya sell mother candle ya. Jadi sejak candle sell ini muncul dari dia menjadi supply sekarang, sejak itu belum ada tes, turun terus. Nah, ini saatnya nih Wika ini ya. Mungkin kalau dia paling tidak dia membentuk double bottom lah. Atau paling tidak stop loss-nya dekat. Sekarang kita lihat VBP dulu. VBP atau VPA ya. VPA daily dulu lah. VPA Wika. Biar tuntasnya satu-satu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi tampaknya memang harusnya dia bermain di daily. Dia dari 600 dia turun. Ya. Jadi kalau kita lihat ini spring. Ada spring sedikit, tapi tidak terbaca di struktur ya. Apapun itu dia ada spring sedikit, cucuk atau stop loss hunter. Setelah itu volumenya beda. Jadi kalau ada spring dan volumenya habis itu tidak ada yang berbeda, tidak ada artinya. Sekarang dia karena ada volume ini maka dia ada artinya. Kedua, di sini ada gap. Nanti kita lihat benar nggak gap itu. Kalau gap di fase akumulasi disebut dengan common gap, dia akan tutup, maka ditutup di sini. Selesai sudah tuh barang ya. Sekarang dia sideways di sana, dia tidak nge-spring di beli rendah dari ini. Berarti ini adalah spring. Oke, segitu aja lah. Kalau kita lihat ini, kalau di weekly tadi membaca struktur wake off-nya, sekarang kita lihat volumenya. Volumenya benar-benar meledak nih, Bapak Ibu ya. Dari sepanjang ini, volumenya meledak, dump. Ini juga saat dia sideways sebenarnya ada kenaikan. Ini volumenya meledak. Dia katakan effort to rise, bullish sign, reverse uptrust. Ini adalah sinyal reverse
Uptrust. Biasanya dia harus divalidasi dengan satu candle hijau muncul baru kita ini. Jadi apa yang kita lakukan kalau mau early entry, Bapak Ibu jaga atas, jaga bawah. Kalaupun turun ke bawah ini kita buy, stop loss-nya 398 kalau untuk yang agresif, kalau enggak pakai weekly saja. Weekly-nya di sini ya. Nah, ini berapa tadi weekly-nya stop loss-nya? Enggak apa-apa lah, kita bikin dulu ya. Biar nggak lupa-lupa. Weekly-nya stop loss di 358. 358. Bener nggak 358? 368. Berarti ya stop loss yang di sini kalau mau pakai weekly 358 kurang 2 tick berarti 354. Kalau mau pakai weekly, tapi mau pakai daily 368 ini boleh. Jadi kalau dia turun Bapak Ibu aturlah money manajemennya. Beli 2, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot gitu. Jadi makin bawah makin besar ya gitu. Jaga atas juga. Untuk jaga Bapak Ibu jaga 1 lot atau 2 lot atau 3 lot kecil saja supaya paling nggak di portofolio kita dapat barang. Kalau dia turun kita averaging, bukan averaging, kita buy on weakness untuk dapat harga yang rendah. Stop loss harus wajib dipasang. Atau kalau mau satu lot di sini ya. Kalau Bapak Ibu lotnya terbatas, jaga atas satu lot, 2 lot, 3 lot. Di bawah ini masuk ke zona ini baru Bapak Ibu double. Ya, nanti kenapa masuk di situ kita lihat di VBP nanti. Kita lanjut dengan evol. Evol benar nggak stop lossnya? Evol Wika. Nah, ini stop lossnya ditentukan oleh evol ya. Maksud saya kita mencari power box untuk yakin bahwa stop loss kita berada di mana, kita tentukan oleh power box. Oke. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah gap, valid gap. Menurut teori ya yang ada di mazhab volume price analysis ya, kalau dia ada gap, dia nanti akan tutup kalau dia berada di fase akumulasi atau sideway. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada namanya gap trading ya, gap trading tutorial. Nonton tutorialnya. Sudah saya beri. Nah, ini Bapak Ibu dia naik ya. Kita cari setelah candle ini disebut dengan power box. Karena boxnya besar relatif terhadap ke kanannya yang di break oleh dia. Ini disebut dengan power box. Lalu kita cari swing low-nya mana? Bapak Ibu boleh ini atau boleh ini. Bebas ya. Jadi sini tipis-tipis aja nggak ada bedanya lah. Kalau tadi ini 368 berarti 364 stop loss-nya kalau mau pakai di sini. Kalau weekly-nya tentu di sini dia stop loss-nya. Oke ya, kita valid untuk yang agresif stop loss-nya dekat-dekat dengan power box. Lalu kita lihat VBP weekly Wika. Ya. Di manakah kita akan membuat trading plan dan exit? Ya, kita exit di sini. Ini fakta menyatakan dia adalah zona supply. Zona supply artinya orang yang beli di sini adalah posisinya sekarang nyangkut ya, nyangkut artinya minus ya. Nah, kalau seandainya dia tidak exit, Bapak Ibu, dia tahan ini ya, dia floating loss atau nyangkut ya. Lalu kalau dia minus, misalnya ini minus 50% ya, dari sini sampai sini minus 50%, dia akan tahan. Tapi kalau dari minus 50% naik menjadi dia ke sini mungkin profit posisi 0,5%, maka dia menganggap bahwa dari sini ke sini dia sudah profit 50,5%. Padahal dia cuma profit ini karena dia ingin exit ya, karena dia sudah menderita berdarah-darah. Di weekly-nya kelihatannya mungkin terjadi bottom ya. Jadi ini alertnya fresh. Saya mungkin akan lebih masuk ke sini ya. Saya belum tahu nih laporan keuangan seperti apa, tapi itulah. Kita berdasarkan price dan volume ya, price discount everything volume valid. Kenapa di sini juga? Lihat, seperti saya sampaikan tadi, candle merah ini adalah disebut dengan sell ya, candle sell memang ya. Karena merah, sell mother candle. Ya, dia mother candle. Sejak dia muncul, dia belum dites. Biasanya dites. Nah, ini ada sedikit mungkin gap weekly ya, Bapak Ibu. Kita lihat sekarang evol Wika, kita lihat. Untuk di weekly-nya ada gap nggak? Oh ya, kayaknya ada Bapak Ibu nih. Sepertinya ada ya. Bisa dilihat detailnya. Ini sepertinya ada. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya ini ada gap. Kalau ada gap, targetnya di sini saja. Biasanya kena itu. Ya, ini mungkin jual 25%, sisanya 25% di atas ya. Jadi ini bisa juga targetnya di sini ya, Bapak Ibu. Karena ada gap. Gap itu biasanya ditutup.
Pokoknya zonanya sekitar yang tadi zona inilah ya. Ini zonanya sekitar zona ini Bapak Ibu disebut dengan supply zone. Secara teori supply zone adalah tempat kita jualan. Kita lihat sekarang VBP Wika, kita daily sekarang. Kenapa dia ada gap di weekly-nya ya? Aneh juga. Oh, di atas lebih tinggi. Yalah, ya ini ada. Jadi mainnya di weekly. Kalau main di weekly, Bapak Ibu, jadi kita beli di sini early entry. Mungkin akan panjang karena main di weekly bisa 6 bulan Bapak Ibu, hold atau 1 tahun ini. Karena sejak bottoming di bulan Juni sampai bulan sekarang aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu ya. Baru fase A di weekly-nya. Jadi kalau detail nanti Bapak Ibu kita bisa bahas di dalam kelas. Wave, Wika, Wave Wika, ya masih bottoming Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, ini merah. Dia membentuk new low merah, begitu dia naik udah hijau nih. Nah, di sini mau terjadi perubahan tren. Di sini masih valid, tapi begini ini lebih rendah ini langsung batal, lalu dilanjutkan dengan downtrend. Sekarang down move-nya yang valid. Berikutnya ini belum membentuk new high, dia juga belum lebih tinggi dari ini. Berarti ini belum terlihat ya Bapak Ibu. Karena dia masih satu candle, mungkin dia harus naik lagi. Yang penting ini kelihatan mematahkan yang ini. Artinya sekarang apa? Masih validnya adalah down move. Belum terjadi perubahan change wave. Wave-nya belum berubah. Ya, belum berubah. Jadi kalau Bapak Ibu masuk sini, risk-nya kecil, dekat dengan stop loss, early entry. Pembahasannya detail di ilmu volume price analysis. Bukan the best time for buying nih namanya early entry. Advanced level lah ya, itu kelas lebih advance. Oke, sekarang kita lihat DOM. DOM mudah-mudahan sudah valid ya di datanya. Data foreign flow itu dia ternyata masuknya setelah jam 6 atau jam 7 malam. Karena dari dia kan ditutup tuh selama market buka data foreign flow. DOM Wika. Lihat, mudah-mudahan ini tidak salah ya Bapak Ibu. Tanggalnya dulu 29, foreign-nya 15.84 ya. Mudah-mudahan tidak salah ini. Kita validasinya di sini PIF Wika. Oh ya, sudah masuk ya. Jadi kalau dia belum masuk di sini menjadi 0. Oke, kita lihat. Asingnya turun, sahamnya jatuh. Asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya keluar, sahamnya jatuh. Asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya keluar, sahamnya jatuh. Hari ini asingnya masuk, sahamnya naik. Artinya ada korelasi antara jual beli asing dengan pergerakan sahamnya. Oke, kita tahu dapat itu. Itulah gunanya membaca chart ini, kita bisa melihat. Ini kan Bapak Ibu besok kalau mau beli jaga atas ya. Kalau udah turun ke 400, Bapak Ibu mungkin kalau beli ini 1 lot, beli 400, beli 2 lot. Turun lagi mungkin beli kali 2, 4 lot. Turun ke sini beli 8 lot. Turun ke bawahnya 370, beli 16 lot. Ya, misalnya begitu. Atau bisa juga 1 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot. Ya, terserah lah, tergantung. Pokoknya ke bawah ini kita tunggu dia turun. Nah, tapi jangan lupa jaga atas, soalnya bisa naik kencang dia ya, Bapak Ibu bisa naik kencang karena volumenya ini sudah besar. Jangan sampai nggak jaga atas. Jadi jaga atas, jaga bawah istilahnya. Jadi pasti dapat itu Bapak Ibu kalau jaga atas, jaga bawah. Bikin aja. Terlalu dijaga atasnya, terlalu dijaga bawahnya. PIF, sekarang kita lihat foreign flow map, sektor nomor 7, data 5 hari. Mudah-mudahan sudah benar juga ya. Datanya sudah benar 29. Tapi ininya tidak ada ya. Infra. Tidak ada. Yang ada jasa marga. Bisa jadi karena kekecilan deh Bapak Ibu di dalam sini. Jadi karena kekecilan dalam 5 hari, jadi dia tidak masuk. Ini resikonya kalau asingnya baru masuk telat ini ya. 2, dalam 5 hari dia 2, memang kecil kelihatannya. Jadi kalau 2, itu biasa dihapus karena dia terlalu rapat ya. Nah, tidak boleh. Kalau enggak nanti dia numpuk di sini kalau dibiarin. Oke. Kita lihat net map-nya. Net map sektor nomor 5 data 7 hari. Mudah-mudahan lokalnya yang masuk banyak. Salah. Net map sektor 7 data 5 hari. Salah, terbalik. Nggak ada juga.
Nah, kelihatan. Oke. Kenapa dia tidak bisa kelihatan? Karena nilainya terlalu kecil mungkin ya. Atau nanti saya rerun ulang ya. Trend Wika. Jadi Wika ini bottoming ya. Dia bottoming di sini Bapak Ibu ya. Jadi EPS grow-nya ya tidak ada grow, minus dia hingga tidak bisa dilihat valuasinya, karena apa yang mau lihat kita valuasi kalau udah minus dari modify gram method ini, dia sangat terpengaruh dengan EPS. EPS-nya sampai nggak bisa masuk harganya ya. Oke, kita lihat deh. Saya lebih percaya dengan namanya price discount everything volume validate. Kalau valuation validate ini nice to know sajalah. Ini ada gapnya sudah tutup, Bapak Ibu. Di sini dia sideways, naik turun terus. Sekarang dia break. Low, high, low, high. Standar kecilnya dia bentuk. Ini mungkin bisa naik ya. Baru setelah naik 3 dia turun ke bawah, baru dia naik. Bisa sih itu pergerakannya. Atau dia naik dulu kalau belum, tergantung bandarnya lah. Tapi volumenya ini kenaikannya sudah oke menurut saya. Tidak ada gap juga. Dia ke atas, dia ke bawah Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat diskon kita beli di bawah ya. Mas ini juga sudah golden cross. Oke, tadi ada keluar juga dari jet. Kita coba dengan jet /jet Wika. Bapak Ibu bisa lakukan jet Wika sama aja dengan Haki Nasi apa ini? PWS Bapak Ibu. Tapi ini karena dia muncul di sini ada sinyalnya. Jadi untuk nge-swing, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Ya, beli di sini nanti jual kalau ada sinyal merah. Oke, ini juga sudah hijau semua, sudah mulai lumayan bagus. Lalu kita lihat PWS Wika. Jadi sebenarnya jet sama PWS itu sama, tapi saya lebih suka PWS. Kenapa? Ada faktor price dan volume di sana. Ya, ini ya Bapak Ibu. OBV sudah sinyal buy-nya 1 ya, trennya masih down. Nah, ini dia. Dia di chart PWS, Pitu Walusiwa ini ada volumenya sangat besar. Ini yang saya cari. Spread-nya juga wide, very high, zonanya sudah akumulasi dan dia strong. Di sini adalah bottoming, ya. Di sini adalah bottoming. Lihat, di sini dia keluar alertnya. Buying power juga, candlenya juga besar dibanding selling pressure, Bapak Ibu. Power buy-nya sudah langsung melesat ya, dia sempat menghilang lalu dem. Ini biasanya naik ya. Mudah-mudahan terus menguat. Kalau Bapak Ibu mau lihat bisa juga pakai weekly ya, pakai PWSW Wika. Kalau chart, nah, jadi sudah mulai mengecil nih candlenya nih Bapak Ibu ya, mulai jadi ekor ini. Kalau dalam di sini ada tutorial tentang Haki Nasi, Bapak Ibu bisa lihat mulai perubahan candlenya. Ini awal-awal early entry. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk pembahasan saham Wika. Bapak Ibu bisa nanti lakukan juga untuk saham lain. Ini ada sisa berapa saham, saya akan cepat saja ya, mulai dengan Jasa Marga. Ini quick analisa cepat. Biasanya saya hanya berapa candle saja. Pertama kita cek alertnya, JSMR, apakah dia fresh? Jasa Marga fresh sekali malah ya. Kita lihat Speedo, untuk Speedo JSMR. Biasanya saya cek Speedonya Jasa Marga berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply, masih bisa terus naik ke extreme grid. Lalu kita lihat Star JSMR. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan cek weekly-nya ya, Bapak Ibu. Di daily-nya dengan pusat rotasi komposit, maka dia menguat. Sudah masuk ya Bapak Ibu. Ini seperti saya sampaikan, untuk posisi rotasi bintang, kita mencari saham-saham yang masuk dari panic, dia masuk ke segitiga ini, disebut dengan habislah panic, terbitlah hope. Itu early entry ya. Tetapi kita lihat dengan chartnya. Bapak Ibu cek weekly-nya ya, VPA, JSMR. Tapi dia sudah tinggi. Apakah dia bermain di weekly? Volumenya cun. Kalau climax ya, ini harus di weekly Bapak Ibu, nggak bisa karena dia ini break new low. Ini agak agak tinggi. Effort to rise bullish sign, volumenya tinggi, spreadnya wide dan close-nya tinggi juga. Jadi volumenya saat dia turun, kalau belajar di volume price analysis, kalau dia price-nya turun, kalau volumenya naik kita kabur. Tapi saat price-nya turun, volumenya juga turun nih, ya. Oke. Mungkin dia mainnya di weekly, nggak apa-apa lah ya. Saya tambah satu chart, VPA weekly JSMR. Mainnya di weekly, benar. Mainnya di monthly malah. Kalau monthly ini mungkin spring ya. Coba kita lihat apakah mainnya di monthly.
VPA monthly JSMR. Maksud saya strukturnya ada di monthly. Kita tradingnya tetap di daily. Oh, tidak juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tarik dari garis ini saja, dia memang break ya. Dia tes dulu ke bawah baru naik ke atas. 4100 harus di break supaya pattern di weekly-nya membentuk new trend. Oke deh ya, di weekly-nya juga monthly-nya malah ini bagus. Jadi saham ini udah turun terus, sekarang baru mulai naik. Kita balik lagi ke daily tadi. Daily tadi ini dia. Weekly. Ya, weekly-nya masih ada upside Bapak Ibu. Volumenya juga di weekly-nya sudah besar ini. The best time for buying, dia klik di bawah ini disebut dengan second chance to buy. Jadi ini kan break nih, dia naik, dia turun. Syarat dia turun apa? Volume harus kecil juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ini volumenya harus kecil, baru dia meledak. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini targetnya mungkin di sinilah, ya, 4.000 atau di atas ini main lihat di monthly-nya. Karena sebenarnya saham ini sideway-nya begini-begini sampai dia membentuk new low, dia harus membentuk new high. Maka pattern yang low, high, low, high valid. Ini maksud saya, Bu, Bapak Ibu. Tapi di weekly ya, berarti mainnya jauh. Ini adalah low, maaf, ini adalah low, ini adalah high, ini high dan low, ini, nah ini kita tunggu nih. Saat ini dia higher high di sini. Nah, sekarang dia membentuk new low lagi, dia harus membentuk new high lagi supaya patternnya nyambung. Price-nya valid ya, price-nya valid untuk saat ini. Oke, berikutnya apalagi? 41 menit sudah. Jasa Marga Adi. Alert Adi. Adi apakah fresh? Adi ya mungkin fresh juga. Terakhir adalah 17 Juli, sekarang 29 Agustus. Kita lihat Speedo Adi. Adi netral sama dengan itu juga, netral dia sama dengan Wika. Kita lihat dengan Star Adi. Tadi sudah kita lihat sekilas. Adi mulai berbelok dari panic, sekarang masih berada di panic. Dia mudah-mudahan terus menguat masuk ke hope. Setelah hope mudah-mudahan terus menguat lagi masuk ke grid. Jadi kalau kita berada di sini adalah di bottoming ya, kita kira bottoming. Kita lihat VPA Adi, benar nggak dia bottoming atau pattern tertentu? Oke. Ya bottomingnya di sini. Bottomingnya kemarin di 320 ya Bapak Ibu. Ini agak berbeda dengan Wika. Wika agak ketinggalan sepertinya. Tempat asal mainnya di weekly kita lihat, kita cek di weekly ya. Oh ya, masih ya Bapak Ibu. Ini dia, berarti sebenarnya akumulasinya di sini nih. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, maka dia akan break higher high. Kalau ini break, targetnya di sini bisa jual 25%, ini bisa jual 50% ya, yang tinggi-tinggi ini. Ini karena ini ada middle candle, ini adalah sell middle candle. Tapi bedanya volumenya berbeda dengan Wika ya. Jadi Wika lebih oke kalau untuk volume di walaupun dia ledakan volume juga ya. Oke lah, kalau lihat daily Bapak dan Ibu, stop loss-nya ada di 416 kurang 2 tick berarti 412. Jadi kalau Bapak Ibu jaga atas, kalau dia turun kita buy, kalau dia break kita dapat supaya kita dapat di bottoming, stop loss-nya dekat ya. Kita ambil aja pattern dari sinilah ya. Low, dia bottoming. Kalau main di weekly, nanti kalau sudah punya barang dan sudah positif. Kalau sudah bisa menaikkan stop loss. Sekarang kita lihat apa lagi? Goto. Alert Goto. Goto ini dimaki-maki baru dia naik. Banyak saya lihat orang maki-maki Goto baru dia keluar alert. Kalau nggak dimaki dia nggak keluar. Ini saham yang harus dimaki-maki dulu di Stockbit, dimaki-maki orang baru dia naik. Oke, 578 mungkin dia adalah fresh Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo Goto. Jadi mau apapun omongan orang, kita percaya dengan data saja. Percaya dengan chart. Chartnya berada sekarang dari speedometer fear and greed speedometernya dia berada di zona netral, artinya fear sama greednya seimbang, supply sama demand-nya seimbang. Sama kuat ya. Sekarang kita lihat Star Goto berada di mana Goto? Goto.
Oke, dia berada di zona panik memang, tapi hari ini dia mulai ada penguatan relatif terhadap komposit. Padahal kompositnya menguat. Ah, ini mudah-mudahan besok dia slow lah ya, slow, jangan buru-buru. Ah, kalau kita beli di sini berarti kita tunggulah. Mudah-mudahan dia crossing. Kalau meragukan, dia akan jatuh ke bawah. Tapi kalau dia crossing, mudah-mudahan menguat. Oke, oke. Early entry kita lihat dengan VPA Goto. Nah, ini harus lihat di weekly ya, Bapak Ibu. Harus lihat di weekly. Apakah ini spring? Tapi dia untuk patternnya masih ini adalah high, low, higher, low high, ini lower low. Ini kalau low high, maka kalau dia turun di bawah 83 maka patternnya masih valid. Dia boleh turun tapi tidak boleh close di bawah 83 ya. Aduh. Oke, volumenya gimana? Volumenya ya lumayan lah, dia katakan volumenya very high, Bapak Ibu. Di atas rata-rata. Sekarang kita lihat VPA weekly Goto. Ini Goto ini sudah ada chart weekly belum ya? Oh, belum. Jadi dia memang masih bottoming ya. Jadi saya berapa saham saya miliki nih, saham begini nih, MMIX saya masuk. Tadi Omet saya kena di 19, berapa sih tadi saya kenanya? Saya dapat tadi barangnya Bapak Ibu. Pusing juga ya. Apa-apalah. Lupa tadi. Dapat Omet di di ini. Dia yang cucuk bawah sedikit, saya mudah-mudahan dia spring lah kalau di Omet. Oke, ini test for supply karena volumenya belum tutup hari Jumat. Ya, oke lah. Taruhlah ini yang menjadi akumulasi. Jadi dia mungkin mulai akumulasinya sejak di sini. Ini kan fake ya Bapak Ibu. Ini nggak benar nih langsung. Saya nggak tahu nih candle apa ini, tapi anggaplah taruhlah batasnya di sana. Nah, ini akumulasi sejak Desember 2002 sampai ya mungkin nanti Desember setahun, mungkin 2 tahun ya akumulasinya. Baru naik tinggi gitu. Jadi memang harus sabar. Oke, alert berikutnya adalah SMRA. Alert SMRA. SMRA tidak fresh, tapi masih baru-baru lah, masih di bulan 8 juga. Freshnya adalah di tanggal 4 Agustus. Kita lihat dengan Speedo SMRA. Sudah grid, artinya sudah mulai menanjak, demand-nya sudah kuat dibanding supply ya. Sekarang kita lihat Star SMRA. Dia berputar-putar di saat sektor propertinya jatuh, SMRA menguat relatif terhadap komposit. Oke, masih awal early ini mudah-mudahan bottoming. Kita lihat VPA SMRA. Saya tidak bottoming amat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah reakumulasi atau redistribusi ini, tapi volume hari ini cukup signifikan, dia menguat cuma belum break. Bottoming, the best time for buying, tidak memberikan second chance to buy. SMRA tidak memberikan second chance to buy. VPA weekly SMRA. Makanya kalau nggak jaga atas nggak dapat nih. Kalau pas dia break. Ya, mainnya di weekly strukturnya Bapak Ibu ya. Target jual di mana? Sekitar ini 1000. Kenapa? Ini ada middle candle-nya, jadi sekitar di sinilah ini. Ya Bapak Ibu, ini adalah nggak tahu nih spring di monthly, ya pokoknya cucuk dulu bawah. Setelah itu dia tidak pernah turun lagi ke bawah. Kalau ini low, ini high, dia turun ke bawah membentuk high terhadap low ini, maka kalau dia break, maka benar patternnya terjadi di weekly, belinya di daily. Oke, jadi kalau udah naik ke tinggi sini baru ini ya, baru bilang wah udah naik ke tinggi, tapi pas di sini ada kesempatan kita untuk buy. Volume weekly-nya kita tunggu hari Jumat. Udah ada indikasi kenaikan, tapi kita tinggal nunggu satu price-nya naik ya, price discount everything-nya naik ke atas ini. Ya harus close di atas 740. Jangan buru-buru jual pokoknya Bapak Ibu. Cuman stop loss-nya dinaikkan. Stop loss di mana nih sekarang nih posisinya? Mungkin stop loss-nya di bawah swing inilah. Ini. Bapak Ibu bisa pakai evol SMRA lalu cari swing setelah power box. Ya ini power box ya, swingnya berarti di sini. Ini besar.
Sebenarnya dia belum power box ini, dia belum break ini. Tapi maka stop lossnya di sini. Ya, jadi karena kecuali dia close di atas ini, maka kita cari yang terdekat. Ya, kalau ini yang jadi power box masih ini Bapak Ibu. Stop lossnya masih di sini, belum dinaikkan ini stop loss. Oke. Okay. Saya rasa cukup itu Bapak Ibu. After market close hari ini saya rasa sudah, Wika sudah, lainnya sudah. Itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.